Budian. Saya senang sekali bisa mendampingi Budian dalam sesi supervisi akademik ini. Nah, sebelum kita mulai, apakah ada aspek pembelajaran tertentu yang ingin Budian tingkatkan dalam pertemuan besok? Selamat pagi Bu Dinar. Iya. Saya ingin bantu siswa saya itu jadi lebih aktif dalam diskusi dan mampu berpikir kritis. Lalu saya juga merasa keterampilan ini itu perlu diasah, terutama saat siswa mengerjakan tugas kolaboratif berdiskusi. Oh ya, bagus sekali tuh Bu. Jadi tujuan dari Budian itu tetap sudah sangat jelas ya. Jadi aktivitas yang mendukung keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi siswa itu memang penting. Nah, kita akan fokus untuk melihat bagaimana strategi yang akan dilakukan Budian bisa memaksimalkan keterlibatan siswa dalam diskusi besok. Untuk kegiatannya saya berencana menggunakan metode diskusi kelompok kecil dulu Bu. Lalu dengan peran khusus untuk setiap anggota kelompok. Jadi dalam kelompok itu memiliki masing-masing individu itu punya peran sendiri. Lalu nanti setiap kelompok akan membahas suatu topik, di mana nanti salah satunya perwakilan dari tiap kelompok akan mempresentasikan jawabannya. Oh iya. Nah, lalu untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, Budian menggunakan metode apa ya kira-kira? Metode diskusi kelompok kecil. Oh. Diskusi kelompok kecil, lalu akan ada peran khusus yang saya sampaikan tadi. Setiap individu ada perannya masing-masing, lalu nanti secara perwakilan menyampaikan diskusinya. Oh iya, itu bagus. Nah, bagaimana dengan waktu untuk setiap sesi seperti diskusi dan presentasinya? Nah, apakah ada media atau sumber yang akan mendukung kegiatan tersebut? Saya berencana menggunakan video pendek sebagai simulasi di awal. Lalu saya juga akan menyediakan worksheet atau LKPD itu sebagai panduan diskusi. Oke ya. Mari kita tinjau kembali rencana dari Budian ini. Apakah ada tantangan dari Budian itu bayangkan bisa muncul selama diskusi kelompok atau presentasi, kira-kira apa? Yang saya pikirkan tuh ini Bu. Jadi di dalam suatu kelas pasti kan bermacam-macam anaknya, dan saya khawatirkan itu beberapa siswa mungkin malu Bu, akan jadi malu atau kurang aktif dan sulit untuk bicara di dalam kelas, kurang pede begitu. Lalu saya khawatir mereka juga tidak sebenarnya bisa terlibat di dalam kegiatan diskusi. Ya, oke. Kalau itu bisa dimaklumi lah ya. Mungkin bisa kita coba beberapa strategi, misal memberikan peran tertentu yang mendorong partisipasi, atau membagi kelompok sesuai minat mereka lebih nyaman, agar mereka itu lebih nyaman. Apakah ada langkah lain kira-kira yang mungkin bisa disiapkan untuk mengatasi hal tersebut? Saya ingin coba memberikan reward sederhana saja di kelompok yang paling aktif dalam partisipasinya itu. Lalu saya harapkan dengan pemberian reward ini anak-anak bisa meningkat motivasinya. Iya. Jadi setelah observasi nanti kita akan besok akan meninjau hasilnya secara bersama, dan saya akan membantu Budian dalam membuat refleksi tentang apa saja yang berjalan baik dan apa saja bisa diperbaiki. Itu mawon nggih. Nah, setelah itu mungkin kita bisa menyusun rencana aksi atau perbaikan selanjutnya. Apa kira-kira harapan dari Budian tentang observasi? Saya berharap siswa itu jadi lebih aktif, dan saya juga berharap bisa memperoleh umpan balik yang membangun yang berguna untuk pengembangan ke depannya. Oke, nah tentu kita akan melihat hasilnya dan menyusun langkah yang lebih efektif untuk pembelajaran selanjutnya ya. Nah, jadi terima kasih atas keterbukaannya Budian, dan saya harap observasi ini menjadi kesempatan yang baik untuk perkembangan pembelajaran di Mapel Fisika tentunya. Nah, saya juga senang bisa mendampingi Budian dalam proses ini. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan semangatnya. Semoga proses belajar mengajar di kelas bisa berjalan lancar, dan kita akan bertemu lagi besok setelah observasi dan mendiskusikan hasilnya. Terima kasih ya. Ini kita sudah SPG, selanjutnya
hari ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi faktor pengaruh dari gaya listrik. Yang kedua, dapat menentukan resultan gaya. Dan diharapkan kalian dapat melakukan beberapa kegiatan hari ini yang akan kita lakukan. Yang pertama, kalian nanti akan melihat video demonstrasi. Selanjutnya nanti akan berkelompok. Setelah berkelompok, mengerjakan soal, kemudian nanti akan praktik, kemudian ada presentasi, kemudian nanti ada evaluasi dan refleksi di akhir. Materi ini dikaitkan dengan kelas 10 dulu. Kalau kalian ingat materi gaya, pernah dapat materi gaya? Di kelas berapa? Gaya apa yang kalian tahu? Gaya tarik, ada gaya tolak, ada gaya gesek. Modal pembelajaran kalian di kelas 10 itu nanti akan kita kaitkan di kelas 11. Nanti pengetahuan kalian tentang gaya ini akan membantu kalian memahami gaya atau Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Swastika Dinarkasih dari SMA Negeri 11 Purworejo, CGP Angkatan 11, ingin melakukan yaitu SUT pasca observasi bersama PP saya yaitu Ibu Muslimah dan rekan sejawat saya yaitu Ibu Dian Saputra. Oke, selanjutnya bersama Bu Dian ya. Selamat siang Ibu Dian. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mengamati kelas yang kemarin. Oke, adapun banyak hal positif yang saya lihat kemarin Bu Dian sudah melakukan pembelajaran di ruang SCR. Misalnya saya perhatikan bagaimana Ibu itu berhasil menciptakan suasana yang kondusif untuk diskusi kelompoknya. Nah, di sini saya ingin memberikan pertanyaan untuk Dian. Apa yang menurut Dian itu berjalan baik dalam sesi kemarin waktu observasi? Selamat siang juga Ibu Dinar. Saya senang melihat siswa saya itu aktif, terlihat aktif untuk berdiskusi dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar. Kemudian saya juga senang ketika melihat mereka itu antusias, sangat antusias menggunakan media pembelajaran visual, sama-sama menggunakan media pembelajaran yang bermaksud untuk mendalami materi seperti itu. Jadi kemarin saya sempat menggunakan di ruang smart classroom menambahkan science dan yang lain sebagainya. Oke ya, saya setuju sekali. Media yang digunakan Bu Dian itu sangat bagus sekali ya, karena apalagi kemarin Bu Dian sangat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sana. Nah, pendekatan itu memang benar-benar membantu siswa untuk lebih terlibat, apalagi di makulnya Bu Dian yaitu fisika. Jadi anak kan tidak terlihat terlalu ketika mendengar fisika gitu takut atau menegangkan. Nah, itu kan tidak ya. Nah, adakah teknik tertentu yang Bu Dian lakukan untuk menjaga suasana tetap aktif di situ? Ya, kalau saya itu berusaha memberi seperan sekecil apapun di dalam diskusi, di dalam tiap individu. Jadi setiap individu itu merasa memiliki peran dan tanggung jawabnya dalam kelompoknya. Itu ide yang baik ya Bu. Nah, sekarang gini, untuk pembelajaran ke depan, apakah ada hal dari Bu Dian itu mencoba untuk meningkatkan metode pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan di kelas 12 2? Kalau saya itu ingin mencoba membuat kelompok yang lebih seimbang. Jadi tidak hanya satu kelompok saja yang aktif, sisanya tidak aktif, tapi berusaha sebisa mungkin saya ingin membuat kelompok itu jadi seimbang. Soalnya kemarin sempat saya lihat masih ada siswa kelompok yang aktif, ada yang kurang aktif. Ya. Bagus sekali Bu. Jadi pembagian kelompok yang lebih beragam itu bisa membantu ya. Nah, mungkin bisa juga mempertimbangkan rotasi peran agar setiap siswa itu merasa peran yang berbeda. Nah, menurut Bu Dian bagaimana itu peran
Budian perbaiki dalam pembelajaran kemarin? Saya merasa beberapa siswa itu kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya secara kritis, apalagi ketika mereka harus menyampaikan di depan kelas. Tapi kemarin anak-anak sempat itu ya Bu ya, apa di layarnya itu Oh ya. iya, karena menggunakan layar smart class jadi bisa setus-setus ya langsung. Ya, itu memang tantangan yang apa ya, wajar. Mungkin tidak hanya di pelajarannya Budian, tapi di semua pelajaran pun pasti ada anak yang apa ya, kurang percaya diri ketika disuruh maju dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa menerapkan latihan berbicara di depan kelas, sebelum mereka presentasi di depan kelas, atau mungkin bisa memberikan panduan pertanyaan melalui apa ya, soal yang kritis gitu. Nah, berdasarkan observasi yang kemarin saya lakukan dengan Budian itu, bagaimana jika Budian itu menyusun beberapa tindakan konkret untuk pertemuan berikutnya. Nah, kira-kira apa saja yang ingin Budian capai dalam pembelajaran berikutnya? Saya itu ingin mencoba membuat kelompoknya yang lebih heterogen, yang lebih bermacam-macam, kemudian ingin memberikan panduan yang lebih lengkap juga dan untuk tiap kelompok. Mungkin kalau di fisika itu ada yang namanya LKPD, kelompok kerja peserta didik itu. Jadi dalam setiap kelasnya ada seperti itu, panduannya lebih lengkap. Kalau kelompoknya juga lebih heterogen, saya harap dengan begitu nanti siswanya jadi lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapat. Ya, itu bagus sekali ya Bu ya. Jadi mungkin itu bisa diterapkan tidak hanya di fisika saja ya Bu ya, mungkin besok bisa menularkan ke guru-guru yang lain juga. Nah, mungkin juga bisa dipertimbangkan untuk memberikan penghargaan kecil untuk kelompok yang paling aktif Bu. Nah, mungkin agar mereka itu lebih termotivasi. Nah, saya yakin perubahan kecil itu bisa apa ya, berdampak besar bagi siswa, apalagi di pelajaran fisika yang sangat menantang. Nah, oke. Terima kasih sekali Budian atas komitmen dan kerja kerasnya. Mungkin observasi ini adalah bagian dari proses peningkatan yang berkelanjutan, dan saya sangat senang melihat antusias dari Budian dalam memperbaiki metode pembelajaran. Semoga langkah yang sudah disusun itu membawa hasil yang lebih baik di pertemuan berikutnya, bahkan mungkin bisa tembus lagi di OSN. Iya, semoga amin. Seperti yang Harapan kemarin kita ini. semua yang terbaik Iya. untuk kelas 11. Baik. Terima kasih ya Bu Dinar atas saran dan masukannya. Saya harap bisa menerapkan apa yang sudah Bu Dinar sarankan atau apa saja yang sudah kita diskusikan